Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibut. Ya ampun. Sehat Bapak Ibu ya. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kakak juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmatnya kita masih dipertemukan di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Saya Dwi Anggono Putro, CPP angkatan 11 kelas 12 dari Kabupaten Lampung Timur. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu, sengaja saya kumpulkan di sini, ya istilahnya itu kita perkulat tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, ini adalah foto saya yang sangat ganteng sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah judulnya aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, saya ada yang namanya fasilitator, yaitu Bu Etika Indah Febriani SPD. Beliau ini dari tempat tinggalnya itu di Bambu Seribu atau Pringsing. Daya tengah ini siapa ya? Kayak kenal kita ya? Enggak, Pak. Tahu Pak? itu Ibu Binasi SPD selaku pengajar praktik. Beliau tugasnya itu di SMP Negeri 3 Jabung. Nah, itu yang paling ganteng sendiri itu saya Dwi Anggono Putro SPD. jadi A11 kelas 13 D. Lanjut. Nah, kita dapat salam Bapak Ibu dari Diajari Utara. Salam dan bahagia berhebat Indonesia. Nah, ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif. Tuh, cantik semua Pak di situ, Bu. Nah, terus sebelum kita masuk materi pemaparan saya, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari, Bapak. Bapak masih kan berdiri kan? Berdiri. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Yuk. Halo. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan Mas Guru dong. Ada di depan. Nah,
Ini Mas guru penggerak. Tahapnya dulu. Mantap Pak, berdiri. Berdiri. Saya bisa. Nanti ada nextnya. Tinggal dibaca. Dan PK kuatkan hati, negeri ini Memanggilmu kawan, dan bergerak negeri, penggerak majukan pendidikan. bergerak menghamba pada budi, kreatif rancang pembelajaran, kompetensi tingkatkan prestasi, profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, menjalin kolaborasi. Dan bergerak berbagi untuk negeri pada Ibu Pertiwi. Pagi. Tekad kuatkan hati, negeri ini Kawan, bergerak bagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan, bergerak menambah pada murid, kreatif rancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi dengan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri, menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, bakti pada Ibu Pertiwi. berbakti pada Ibu Pertiwi. Cukup, boleh duduk kembali. Masih semangat Bapak Ibu ya? Semangat. Lanjut. Oke. Nah ini kita masuk ke inti. Budaya positif. Pertanyaan kan, apakah arti dari budaya positif? Saya tahu, Bapak. Nggak tahu Pak, tolong jelaskan Pak. Oke. Nah itu saya senang kayak gitu. Oke, lanjut. Tuh. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan baik yang berjalan atau sudah diterapkan di sekolah sebagai wujud nilai-nilai yang disepakati. Itu budaya positif. Nah, ini kan ada kebiasaan sama nilai kan? Nah, kalau contoh kebiasaannya berikutnya. Nah, ini contoh budaya positif yang berupa kebiasaan. Apa itu? Gotong royong guru dan murid dalam rangka menyambut HRI ke-79 yang kemarin. Bersih-bersih itu termasuk budaya positif. Apa budayanya? Yaitu agar sekolah kita rapi. Ada jadi terdapat kolaborasi antara murid dan guru. Contoh lain apa? Contoh lain. Contohnya yang lain. Selain ini, contoh budaya positif. Tolong Pak, contohin lagi Pak. Oke, apa lagi? Apa itu? Yang sering kita lakukan jam 12 itu? Sholat zuhur. Budaya positif juga. Kebiasaan yang Positif. Lanjut. Nah ini yang contoh nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita miliki, baik guru maupun siswa. Apa itu? Banyak itu. Ada rajin, integritas, Tanggung jawab. rasa hormat, tanggung jawab. Apa itu? Nah, pengabdian, kreatif, baik hati,
bijaksana, sama bijak sini. Nah, itu apa? Bajikan. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, lanjut. Sekarang perubahan paradigma belajar. Nah, pertanyaannya, apa yang berubah? Kalau kita bicara tentang perubahan paradigma belajar, apa yang berubah? Parahnya Pak. Para, apa itu para? Paradigma. Apa? Berarti apa? Cara kita belajar atau memberi pelajaran kepada murid. Nah, contoh seperti apa? Nah, lihat slide berikutnya. Tuh, satu, guru menuntut murid untuk menumbuhkan bakatnya. Contohnya apa kalau di sekolah kita? Olahraga. Olahraga. Ada yang senang voli, futsal, tarik tambang, manjat tebing, dan lain-lain. Yang punya banyak tebing Pak. Boleh. Oke. Dua, murid sebagai pusat bukan lagi menjadi objek dalam konsep pembelajaran. Artinya murid itu kalau dalam belajar bisa dilibatkan, bisa diskusi. Itu kata melibatkan murid. Bukan berarti guru saat bapak kasih materi, ngerti nggak ngerti terserah. Itu enggak seperti itu. Nah, murid juga dilibatkan. Bila perlu kalau guru, Pak itu salah Pak, itu boleh. Terus nomor tiga, guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Artinya guru itu bukan lagi sebagai pusat sumber dari ilmu. Artinya Pak Murid itu bisa mencari ilmu dari yang lain. Tugas guru apa? Sebagai fasilitator murid dalam proses pembelajaran. Untuk membawa kreativitas. 4. Guru mendidik murid berdasarkan kodrat alam dan zaman. Itu maksudnya apa? Yang sering kita lakukan ini. Kalau kodrat zaman ada semua di sini. Jadi murid sesuai dengan kodrat zaman itu seperti apa? Alam. Zaman sekarang Pak. Zaman sekarang kan banyak sekali anak-anak yang perilakunya sudah berubah. Kita harus menyesuaikan dengan karakter mereka. Yang lain? Oke. Yang lain? Sama Pak. Ada gini, kita boleh saja mendidik murid kita pandai IT, pintar, coba tapi juga berakhlak, berbudaya tinggi. Katanya Pak, kalau ketemu kita bersalaman, itu contoh kodrat alam. Terus 5, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan sekolah yang nyaman dengan nilai-nilai kebajikan. 6, sisi positif perlu diterapkan. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut, disiplin positif. Pak, catat dulu. Disiplin apa? Yang bapak ibu bapak yang sekarang apa? Disiplin apa? Ada disiplin. Disiplin itu ya Rajin. Tepat waktu Tepat waktu. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Konsekuensi atas apa yang sudah dijadwalkan. Oke, yang lain? Sama. Sudah, sama. Nah, sekarang kita lihat pengertian disiplin itu apa? Ayo, Jangan ngobrol dulu itu. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar. Belajar apa? Kayak kalau guru ya, contohnya Pak, belajar tepat waktu. Kalau siswa belajar supaya enggak, kalau datang ke sekolah tidak terlambat. Jadi belajar. Artinya disiplin itu artinya apa? Belajar. Lanjut. Nah ini, disiplin positif merupakan pendekatan atau strategi dalam mengelola perilaku siswa dengan menggunakan kebijaksanaan dan pemahaman. Jadi siswa itu juga perlu dipahamkan dengan disiplin. Tujuan
untuk membantu siswa mematuhi nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, serta mendorong mereka untuk berperilaku positif dan bertanggung Jawab. Intinya tujuan teaching positif adalah untuk apa? Siswa mematuhi, mentaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang ada di sekolah. Terus contohnya seperti apa? Masuk tepat waktu, pakai itu. seragam yang rapi, Yang lain? tidak gondrong, Gondrong, yang lain? Tidak panjang. Panjang. Sama aja, Pak. Nah, gini, kalau di kita kan punya perpus tuh, punya perpus. Kalau di perpus itu ada tata tertib siswa itu termasuk disiplin bukan? Disiplin. Disiplin agar apa? Siswa taat peraturan di perpustakaan pada saat masuk les juga seperti itu. Pada saat masuk itu adalah batas suci. Seperti apa itu? Agar siswa tidak melanggar. Wah, itu contoh ya seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Lanjut. Ayo. Lanjut. Nilai kebajikan universal. Hanya lagi. Tuh, contohnya tuh. Nilai kebajikan universal kita itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Tinggal kita mengimplementasikannya saja. Itu. Beriman dan bertakwa Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Kalau dulu berjamaah, mandiri, mandi sendiri. Tadi kan udah itu, mandiri. Apa nih? Berkritis. Nah, terus berkebinekaan global. Ini menghargai sesama. Terus bergotong royong atau berkolaborasi. Kalau gotong royong itu dalam dunia pendidikan namanya kolaborasi. Kreatif, tapi yang positif ya, bukan yang negatif. Kita nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di profil belajar Pancasila. Lanjut. Kebutuhan manusia. Manusia itu pasti butuh sesuatu ya. Pasti. Nah, saya tanya dulu. Pak, Tadi partisipasi. siswa berprestasi paling aktif. Sebutkan apa yang Anda butuhkan. Duit. Terutama itu terutama. Banyak perkara, banyak hal, banyak sesuatu yang bisa didapatkan. Oh, berarti sama berarti. Sama juga. Terus, Mas Adit sini. Apa yang Anda butuhkan sebagai seorang guru? Yang saya butuhkan banyak. Apa? Yang pertama pasti kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang. Nah, Sudah. itu aja. Nah, itu. Oke, kendaraan butuh ya? Insya Allah Pak masih Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, banyak lagi. Banyak. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Kasih sayang, bertahan hidup, duit, ini penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nih, ada 5 itu kebutuhan dasar manusia. Kirain manusia loh, guru juga perlu, murid juga perlu. Ayo banyak. Nah ini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, bener ya? William Glass. Oh, Glasser. 1, tuh, bertahan hidup. Apa contohnya itu? Makan, rumah, makan itu Pakai duit. Pasti mau pekerjaan ya? Ya. Itu bukan bertahan hidup contohnya. Terus 2, penguasaan. Apa itu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa katakan dulu? Bapak kira-kira kalau melakukan sesuatu senang nggak dipuji? Senang. Senang. Oh iya Pak, itu bagus ya. Apalagi itu
dapat dihargakan. Enggak ada duit. Kalau murid seperti apa? Nih, murid penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Pinter. Pinter. Kata gini, kalau ada siswa pinter poli, kita panggil buat ikut olimpiade. Ya. Ini contoh pengakuan atas kemampuan. Gua makan. Oke. Pengakuan itu. Nah, itu. Nomor 3. Nah nih yang ditanya Mas Anung nih. Kesenangan. Apa itu? Hidup untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tertawa semua. Itu. Ya. Jadi siswa juga perlu kan kesenangan. Artinya apa? Kalau dalam proses pembelajaran yang monoton. Sekali ada SPG, nyanyi, apalagi itu. Ice breaking itu Ada apa, breaking, Pak? Pak. Apa? Ice breaking itu apa? Apa esnya di break atau gimana? Itu juga aja. Biar murid kita tidak bosan atau jenuh. Ice break itu termasuk kesenangan siswa dalam proses pembelajaran apa? Agar dia tidak bosan. Nomor sekarang 4. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sekarang gini Pak, saya tanya dulu. Siswa kita itu, kalau misalnya kita kasih nih, nah, kamu pintar, nah, kamu hebat, itu kira-kira bentuk kasih sayang nggak? Iya. Kasih sayang ya, kasih sayang. Jadi siswa juga perlu kasih sayang juga. Tidak hanya orang tua. Terus kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nyatanya dulu. Bapak kan lulus SMA itu langsung kuliah ngambil pendidikan apa enggak? Pasti milih kan? Saya pengennya nanti kalau besar mau jadi guru, makanya saya milih jadi guru jurusannya. Kemudian juga dengan ini siswa juga ya butuh yang namanya kebebasan pilihan. Terutama apa? Contohnya pada saat memilih kegiatan ekstrakurikuler. Kan enggak semua. Ada yang senang voli, ada yang senang apa? Sepak bola. Kan enggak mau kita nyuruh dia senang voli. Kita suruh masuk PD sepak bola. Nah, ini takutnya pas main dia ngambilin gawang sendiri. Kenapa? Nah itu jadi kebebasan. Saya juga butuh itu. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, terlebih lagi dari siswa kita yang harus kita penuhi semua ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ngantuk atau gimana? Oh enggak. Oke, lanjut. Motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Lanjut. Nah, motivasi manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia, termasuk anak didik kita, termasuk kita juga. Orang itu kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kayak saya dulu masih bujang, itu sering datang ke rumah calon saya. Itu apa itu? Apel. Nah, itu kan, nah itu. Nah sekarang Apel. nah yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekarang kita bercanda dulu. Kita itu sekarang sebagai guru dituntut kayak perfect ya, harus punya media pembelajaran. Kalau enggak kita buat gimana? Ditegur oleh minimal kepala sekolah. Berarti kita masuk yang ini untuk menghindari hukuman. Ini takut jadi kalau sekolah marah bayar. Nah kita bikin itu. Murid juga seperti itu, murid juga. Kadang-kadang murid itu mengerjakan tugas takut ini. Nanti saya kalau dulu lari gimana sama Pak Denny? Nah itu kan, nah itu. Tuh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Tentunya kita kalau bekerja pasti ingin dapat Barat. Wah. Terus kalau siswa, karena juga kayak gitu, bisa gini. Besok nak, kalian dapat tugas mengerjakan ini kumpul maksimal 2 minggu. Tahu ada anak 3 hari sudah kumpul. Itu motivasinya mungkin ya. Tuh, penghargaan. Anak pintar. Cerdas, kreatif, yang lain udah ngumpul. Nah itu, tuh. Oke, yang ketiga, nah itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya melakukan ini benar. Menurutnya. Lanjut. Nah ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman apa itu? Tidak terencana atau tiba. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Intinya gini, hukuman itu biasanya satu pihak sama guru. Misal kalau ada murid terlambat, kalau dia menerapkan yang seperti ini, sudah karena kamu terlambat, muter lapangan. Hukuman itu langsung dari guru, egonya guru, tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Ada yang ketawa. Kalau konsekuensi itu biasanya sesuatu yang diberikan oleh guru karena siswa itu melakukan pelanggaran. Nah ini lebih memanusiakan kita. Contohnya gini, ada siswa merobek buku Albi. Tanya sama gurunya, ini yang robek siapa? Pak, dia. Udah, kalau ganti bukunya dia. Itu konsekuensi. Jadi ada sebab akibat. Tapi kalau hukuman itu kadang-kadang benar-benar dari egonya guru. Apalagi kalau guru nanti ini marah itu. Sampai kepalanya benjol. Tuh ya. Jadi kalau hukuman itu kadang murni dari ego dari gurunya. Tapi kalau konsekuensi diberikan guru karena apa? Siswa melanggar sesuatu, akibatnya karena anggaran melanggar ini, kamu harus begini. Itu konsekuensi. Nah, sekarang lanjut. Yang restitusi belum? Ini Bapak terangkan. Siap. Oke. Nah, ini tindakan guru. Nah, saya kata dulu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Catat ya, tulis. Hukuman. Nah, nanti kita cek. Oke. Nah, ini hukuman juga ya? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Catat. Nah, nanti kita cek. Apa itu? Murid diminta untuk push up ya, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman? Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Dulu, nanti kita cross check. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah itu karena tersenggol pada saat belajar. Tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Nah, kita cross check. Oke. Terus berikutnya. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ada yang benar kan jawabannya? Woi, Oh iya benar. Dapat 100. Apa sih? Oh iya Pak. Lanjut. Saya belum selesai pekerjaan. Nah, sudah. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Nah,
Jadi kalau hukuman kan murni dari pusatnya guru. Tapi kalau konsekuensi biasanya guru memberikan satu penghargaan itu karena siswa telah melakukan sesuatu, masih ada pertimbangan manusia. Nah, saya restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada yang bisa jawab? Kalau restitusi pembinaan untuk memperbaiki diri, Pak. Oh, pembinaan. Yang lain? Hukuman? Hukuman apa restitusi ya? Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, kalau hukuman tadi banyak bersumber dari satu pihak. Benar. Konsekuensi adalah memperbaiki dalam arti mengganti atau membenahi apa yang sudah restitusi. Restitusi lebih pada pembekalan, pembinaan supaya memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Oh, itu nah, jadi ini gini, restitusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru beserta siswa, murid yang punya masalah ya. Mas. Untuk mencari solusi. Jadi siswa itu dilibatkan untuk mencari solusi atas permasalahannya. Enggak ujuk-ujuk, ujuk-ujuk bahasa Tiba-tiba. Nah, itu. Jadi siswa itu dilibatkan. Misalnya kalau saya itu diuangke. Memanusiakan manusia. Nah, benar itu. Restitusi. Lanjut. Diciri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri. Apa itu? Solusi. Lanjut. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru. Posisi apa Pak? Kontrol guru. Nah, kayaknya biar kawan ngantuk ada icil breaking. Oke. Icil breaking. Ambil. Udah ya? Udah. Ini. Bapak tulis atau gambar benda. Yang benda itu memang berharga buat Bapak. Artinya apa? Benda itu. Benda itu memang berapa buat Bapak? Ada punya Bapak dengan benda ini punya apa ya? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Benda pribadi. Dia mau maju, ceritakan ke depan. Kamu aja. Nah, Waduh, Bapak kasih waktu 2 menit, 3 menit. Ayo. Benda pribadi apa pribadi banget? Ya pribadi aja Bapak. Ayo. waduh, Ayo. ini kok pojok apa gambarnya? Ayo. Ayo. Tulis gambar benda yang benda itu memiliki apa ya? Ya Punya arti buat sampean. handphone. Ya handphone kuwi, Bro. Lek mano aja. Mano ira oleh. Saya kasih waktu 2 menit. Apa 3 menit? Oh. Break dulu, Pak. Hah? Break apa lanjut? Jadi tetap Tetap. Kopi break. ini kan ice breaking. Pergi. Ice-nya di break. King. Ya. 1 menit lagi. Apa itu komando? Pak. Komando, beneran sekarang kamu? Beneran kamu tahu? Oh, gambar non-stop. Tidak ya? Aduh nih. Makom. Oh, betul. Oh, aduh. Nah ya, saya itu ya 1, 2, 3 selesai. Pak Denny, apa lagi? Pak ini gambar apa ya?
Mobil Pak, mobil. Oh mobil, oh udah punya mobil ya? Jadi apa? Tapi saya malu karena Oke silakan Robo. Saya bukan di mana ya? Di sini aja. ini saya menggambarkan sesuatu yang saya kenakan jari cincin. Karena cincin ini bermakna bagi saya sebuah ikatan. Oh kata berarti Ikatan Jiwa. batin hati ke hati Tapi apa ya? dari rapia boleh, dari akar kayu boleh. Jadi cincin ini itu bermakna suatu ikatan antara dua orang yang bermakna untuk saya, karena saya pengen ikatan ini sekali untuk seumur hidup. Terima kasih. Yang bisa ngomong hidup. Satu lagi. Tadi kan ada yang gambar burung. Ini burungnya Pak. Ini Burungnya Pak Adit coba. Gambar burung nih. Burungnya Pak Adit. Ya. Ya mohon maaf bapak-bapak dan di sini saya tadi menggambarkan burung. Di sini saya mempunyai sedikit cerita. Di balik burung ini itu ada suatu usaha yang dulu saya beli burung dengan kerja keras, usaha menabung sedikit demi sedikit. Setelah burung itu sudah kembali, terbang dan dimakan kucing. Dan sampai sekarang pun saya bisa kembali burung tersebut. Sedih ya? Sedih sekali. Mereka burung sedih sekali. Tak pikir burung itu biar tetap hidup bagaimana caranya maksudnya begitu. Harus pancing biasanya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bapak, terima kasih. Kalau tadi ini dia cincin, ikatan kasih sayang. Pada ini burung kesayangannya mati. Tenang aja nih bilang. Lanjut. Nah ini posisi kontrol guru. Nah, pakai gini. Nih. Menurut Dr. William Glasser lagi nih, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Pada siapa? Siswa, terutama yang sedikit agak bermasalah. Apa itu? Tuh, bawahnya. Tuh, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu, manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Teman apa teman Pak? Hah? Teman apa teman sebenarnya? Oh teman. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan ucapan kasar. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Intinya seorang penghukum, baik seorang guru ya, itu sudah menjelaskan bahwa muridnya benar bersalah dalam hukum. Itu dari gurunya guru, entah itu guru sebenarnya bisa guru nggak tahu, mungkin ya ada hal lain lagi ya. Cuman itu, jadi penghukum adalah pusatnya guru, egonya guru. Mungkin dia merasa tersinggung, egonya naik, udah, kamu saya kasih hukuman, tanpa mempertimbangkan murid. Murid kalau ada hukuman ini sebenarnya menyakitkan murid. Terus murid juga bisa malu karena apa? Mereka merasa terhukum, sakit. Terus apa? Bisa hukuman fisik kayak lari. Terus membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, cuma nyelekit. Kalau nyelekit, maknanya di hati. Dia pakai kata-kata yang lembut, cuma kadang sampai ke hati. Lalu menyinggung perasaan siswa. Misalnya gini. Gara-gara kamu menang, bapak gini.
Karena kamu tidak mengerjakan tugas, semua terbengkalai. Jadi murid itu bermasa oh ya, karena saya teman saya dan seperti ini. Itu apa? Menganggap murid jadi apa? Oh ya, saya salah. Jadi apa? Dia kena bully biasanya. Nah, itu teman-temannya itu. Nah, terus lanjut. Lanjut. Teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Saya gini, tolong bantu ibu bapak ya nak ya. Artinya pakai teman tuh murid dianggap kayak seperti teman akrab supaya antara guru dan murid tidak ada jarak. Cuman efeknya apa? Kadang-kadang agak sedikit lunjak guru murid itu. Cuma itu aja CS karakter ini. Itu apa? Kadang-kadang kalau dijeruh nggak mau. Kita kan CS pak. Nah itu. Nah itu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pernah nggak kita dalam posisi seperti ini? Pasti pernah. Nah, Beri. Contohnya Pak. contohnya gini Pak, waktu kenaikan kelas, kita ada anak yang bermasalah perilaku kurang baik, kita kasih kesempatan dia untuk naik kelas. Tapi kita pantau dulu selama 1 bulan, apakah mulai perkembangan baik tidak? Kalau tidak, ya terpaksa harus Balik. Oke. memantau. CCTV Pak. Ada CCTV. Itu yang paling gini Pak. Pantau kawannya sendiri Pak lewat CCTV. Oh iya ada. Lanjut. Mana? Ini manager. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, posisi manajer ini baru bisa kita lakukan pada saat kita menerapkan restitusi. Murid kalau ada permasalahan kita ajak ngobrol. Kenapa enggak ngobrol tugas? Gini Pak. Nah terus solusi apa kamu bisa menentukan? Saya akan beri Pak. Seperti ini. Jadi murid itu diajak untuk memecahkan masalah dia. Guru hanya membimbing. Itu manajer. Nah dari kelima posisi itu mana yang terbaik? Loh. Saya? Ya. Nah, tes style video. Mari kita lihat video posisi kontrol dulu. Posisi nomor. Nih. Saatnya istirahat. Mentok Pak. Mentok. Tuh lihat tuh. Ke situ. Ringnya di Posisi kontrol. Itu tadi di
alhamdulillah kita sudah menyaksikan 5 video kontrol guru. Kira-kira dari kelima kontrol guru ini mana yang terbaik? Terakhir Pak. Manajer. Ya. Manajer minimal pemantau. Tapi manajer itu yang paling terbaik. Karena apa? Di situ ada solusi permasalahan siswa. Ya, ada solusinya. Lanjut. Saya berikutnya. Kita di posisi mana? Bapak Ibu yang bisa menilai keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas pertama, keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh atau kepastian. Kelas adalah tingkat atau ruang belajar di sekolah. Jadi kayak kelas adalah apa itu? Berupa pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal. Artinya apa? Tidak dia lintas suku, agama, ras. Nilai-nilai kebajikan itu tidak menyinggung ras, suku, dan agama. Bisa diterima semua suku, ras, dan agama. Lanjut. Nah, ini. Peraturan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, contohnya ini, dilarang mencoret tembok, dilarang makan di ruang kelas, baju tidak boleh dikeluarkan, 4. Dilarang berisik di ruang kelas. Itu peraturan. Peraturan biasanya mengandung kalimat negatif, jangan dan tidak. Nah, biasanya ada sanksinya. Tapi kalau kayak kelas, saling menjaga kebersihan, makan dan minum pada jam istirahat, berpakaian rapi dan sopan, saling menghargai. Kalau kayak kelas itu mengandung nilai-nilai atau kata-kata yang positif, kalau peraturan negatif, dilarang, tidak boleh. Terus lanjut lagi. Nah ini. Terus siapa Bapak Ibu yang ini yang membuat piagam kelas? Siapa yang membuat piagam kelas? Siapa ya? Guru, khususnya wali kelas bersama murid atau siswa di kelas. Biasanya dibuat pada saat tahun ajaran baru. Bersama-sama guru merumuskan keyakinan kelas yang disepakati. Nah lanjut. Ini contoh kelas. Datang tepat waktu, saling menghargai pendapat teman, saling menjaga kebersihan, makan dan minum pada jam istirahat. Apa nih? Berpakaian rapi dan sopan, menjaga tenang ke kelas. Ini contoh keyakinan ke kelas yang sifatnya positif kata-katanya. Yang membuat adalah guru atau wali kelas bersama siswa atau murid. Kalau buatnya apa? Biasanya pada saat tahun ajaran baru, dan juga bisa dievaluasi agar ditambah. Misalnya, Pak Bu, kita tambah lagi ya, boleh. Itu evaluasinya minimal bisa 13 kali, 1 semester atau bahkan setahun pun baru bisa dievaluasi. Itu keyakinan kelas. Di sini pasti ada kelas kerja. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Lanjut, aja. Nih. Diane Gosen dalam bukunya restitusi apa tuh? Restructuring School Disiplin telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan untuk mencari solusi dan jalan keluar yang dihadapi murid yang melakukan kesalahan. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan oleh guru beserta murid. Itu apa? Menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau murid dalam apa? Proses pembelajaran. Contohnya Pak, ada yang datang terlambat, nggak mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu di kelas. Tuh, dipanggil sama guru. Lanjut. Nih, langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini kalau kita buat segitiga itu seperti ini. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat di video. Langsung bawahnya. Nah, videonya orang ganteng. Terus mas. Nah, ini. Klik. Ini ada guru ganteng yang sudah melakukan kegiatan restitusi. Nah, ini. Siapakah dia? Ah, ini orang ganteng yang punya di sini ternyata. Arianto ya. Silakan disimak. Ya. Sampai sana kedengarannya. Nah, kegiatan restitusi yang saya lakukan ini saya berhadapan dengan murid saya yang kebetulan dia terlambat mengumpul tugas. Pada teman yang lain sudah mengumpul tugas, saya panggil. Dia ingin klarifikasi kenapa kok telat. Saya panggil, katanya kenapa kok telat mengumpul tugas? Alasannya banyak sekali kegiatan menjelang tahun baru. Sedangkan dia ini, kelompok dia ini bagian inti dari perayaan itu. Makanya saya panggil itu, oh ternyata seperti itu. Terus dia solusi dia datang gini, Pak, nanti kalau sudah selesai acara, saya dan kelompok saya akan menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Udah. Habis itu saya pegang jadinya. Sudah, Bapak tunggu ya. Nanti kalau sudah selesai kumpul, nanti kita presentasi bersama. Nah, kegiatan restitusi ini sebenarnya adalah kita guru untuk mencari suatu masalah yang dihadapi murid. Kenapa kok datang terlambat, kok telat mengumpul tugas? Itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Anak kita panggil duduk bersama, cari tahu permasalahannya. Kalau sudah ketemu solusinya, anak dengan kita cari solusi bersama-sama. Itu. Jadi guru tidak menyalahkan. Nah, kegiatan restitusi ini dalam proses pembelajaran. Hanya bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Terus pertanyaannya, apa semua dapat dilakukan dengan segitiga restitusi? Ternyata tidak. Tidak semua permasalahan anak itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Yang bisa hanya dalam proses pembelajaran kalau dia berbuat salah. Tapi kalau yang lain tidak. Contohnya apa? Kalau anak kita berbuat kriminal, bawa mudah-mudahan enggak ya, nggak sabu, terus nusuk temannya, bawa hal-hal yang dilarang oleh hukum. Itu kenapa kok nggak boleh segitiga itu sih? Karena apa? Melibatkan pihak ketiga. Polisi kan kita kan nggak mungkin toh. Kenapa kamu nggak sabu? Saya sedang Pak, yaudah apa? Kan nggak mungkin. Juga pihaknya kepolisian. Jadi tidak semua permasalahan anak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Hanya permasalahan dalam proses pembelajaran. Itu tidak. Tuh. Nah sekarang sebagai penutup bawahnya. Nah, inilah kesimpulan kita.
tentang budaya positif atau disiplin positif. Semua terangkum di sini. Ada teori kontrol, kebutuhan manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, nilai kebajikan, terus perubahan dapat terima belajar. Itu adalah bagian dari budaya positif atau disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu atas pemaparan saya yang singkat ini. Ini pemaparan sesuai dengan pemahaman saya. Apabila ada kurangnya, ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ya sebagai manusia kita pasti bisa berbuat salah. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada materi yang belum bisa tersampaikan atau kurang jelas. Inilah kemampuan saya dalam menyampaikan materi. Dan cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.